You are a product of all who came before you. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. I told my men they wouldn't be able to kill you if they tried. Setelah sampai di alamat yang dituju, ternyata tempat itu adalah arena untuk bergelut yang bernama Golden Daggers. Dan karena dah viral lewat deep web, Shang-Chi pun ditantang untuk bergelut di kelas berat dulu kalau mau bertemu dengan adiknya. Lah, ternyata dirinya akan melawan adiknya sendiri yang bernama Xianling. Karena tahu itu adalah adiknya, dirinya pun mengalah dan rela dipukuli oleh adiknya yang sakit hati setelah mengingat kalau dirinya ditinggal sang kakak sepeninggal ibunya. Setelah memukuli kakaknya hingga kelenger, di belakang, Shang-Chi pun menjelaskan maksud kedatangannya setelah menerima surat dari adiknya. Tapi ternyata yang mengirim surat itu bukanlah dia. Saat itu pula mereka disergap oleh pasukan 10 cincin. Mereka pun kabur dong, dan Shang-Chi terpaksa harus melewati scaffolding untuk turun. Lalu menyuruh Katie duluan dan Shang-Chi akan menahan mereka. Karena pasukan Ten Ring terlalu banyak, Xianling pun datang di waktu yang tepat dan nyelamatin si Katie. Dan tiba-tiba, orang bertopeng yang melatih Shang-Chi bela diri dulu pun datang dan langsung mengambil kalung Xianling. Melihat hal itu, Shang-Chi langsung ngejar dong. Saat Shang-Chi bisa mengalahkan trainernya dulu itu dan ingin membunuhnya, dia dihalangin tuh sama bapaknya. Dan setelah menjelaskan maksud dirinya mengambil kalung anak-anaknya, dia pun mengajaknya pulang. Xianling menceritakan perjalanan hidupnya ke Katie. Dan Shang-Chi terlihat sedang mengenang masa kecilnya di kamarnya. Saat makan malam, ayah ngenalin dirinya yang bernama Wenwu kepada Katie. Dan nyeritain betapa berharga banget sang istri baginya, sehingga dia mampu meluluhkan dirinya yang dikenal terobsesi dengan kekuasaan. Dan sekaligus dia menceritakan kalau belakang ini tuh dia seperti dipanggil oleh ibu mereka yang dia kira sedang dihukum karena telah menikah dengan pengendali 10 cincin. Suara panggilan itu mengarah ke sebuah gerbang misterius di desa Talo. Maka dari itu, Wenwu mengajak anak-anaknya untuk membantunya. Dengan leontin kalung Shang-Chi dan adiknya, muncullah peta air yang mengantarkan mereka langsung ke pintu masuk desa Talo. Tapi karena Shang-Chi percaya bahwa ibunya telah meninggal dengan tenang, Wenwu yang geram pun langsung mengurung mereka. Di dalam kurungan, mereka bertemu dengan seorang pria yang dikurung juga. Dia adalah Trevor, seorang pria yang ditawari menjadi artis, tapi malah dijadikan teroris untuk meneror Amerika. Yang mengejutkan lagi adalah, tiba-tiba muncul binatang aneh, berkaki 6, berbulu lebat, dan bersayap, tapi malah gak punya muka. Hewan itu ternyata dari desa Talo, yang dinamai Morris dan menjadi teman Trevor. Dan anehnya, yang mengerti bahasa dari Morris hanyalah Trevor. Dan kini, Morris meminta agar diantar pulang oleh Shang-Chi, meski mengetahui kalau kemungkinan keselamatannya hanya kecil. Xianling yang pernah kabur pun masih hafal harus lewat mana, jadi gas kabur lagi deh. I get sick in the back, classic. Di saat mereka mengambil mobil, mereka ketahuan tuh, dan mereka pun dikejar. Tapi sebagai mantan supir bus, gampanglah bagi Katie buat ngehindarin halangan dari pasukan Ten Ring. Access approved. Wenwu yang memantau mereka lewat CCTV pun memutuskan untuk menyiapkan pasukan untuk perang. Di perjalanan, yang dibantu dengan Morris sebagai GPS-nya, akhirnya mereka sampai di hutan rumput bambu.
Ini adalah perbatasan dari dunia manusia dan desa Talo. Sesampainya di sana, bisa dilihat tuh, berbagai hewan mitos ada di sana. Kedatangan mereka pun disambut oleh penduduk desa Talo yang bersiap kalau ada serangan. Tapi beruntung, muncul emak-emak yang mengaku kalau yang datang itu keponakannya yang merantau ke Amrik. Dia adalah Sulinan, saudari dari ibunya Shang-Chi. Lalu, Linan mengajak berkeliling sambil menceritakan soal desa Talo. Sudah ribuan tahun penduduk desa Talo memiliki tugas untuk menjaga gerbang kegelapan, yang dibaliknya berisi makhluk-makhluk jahat yang mengancam jiwa manusia. Contoh kecilnya adalah Wenwu, yang dibisiki oleh makhluk-makhluk jahat di balik gerbang itu. Makhluk-makhluk itu berusaha keluar terus-menerus, dan untuk menjadi kuat, mereka akan menghisap setiap jiwa manusia yang ia temui. Dan untuk melawan mereka pun, tak bisa memakai alat sembarangan. Mereka pun membuat persenjataan dari bahan sisik naga. Mengetahui ayah Shang-Chi yang akan datang dan membuka gerbang itu, mereka pun bersiap. Di sana Katie diajari memanah. Xianling pun diberi pisau lempar, bela diri yang telah dikuasainya sedari kecil. Dan Shang-Chi diajari ilmu bela diri yang berasal dari desa Talo, di mana dulu ilmu inilah yang dipakai oleh ibunya Shang-Chi untuk mengalahkan Wenwu. Shang-Chi pun mengingat hari di mana ia diajarin bela diri oleh ibunya. Dan di hari itulah ibunya meninggal. Mengetahui istrinya telah terbunuh, ayahnya pun kumat dan kembali menjadi kejam. Dengan 10 cincin yang dipakainya kembali, Wenwu memperlihatkan kekejamannya di depan Shang-Chi kecil dan membunuh anak buah musuh yang membunuh ibunya Shang-Chi. Dan setelah ABG, ternyata Shang-Chi diutus oleh ayahnya untuk mencari dan membunuh bos musuh yang telah membunuh ibunya. Dan kini Shang-Chi sadar ternyata ayahnya lah alasan dibalik terbunuhnya ibu Shang-Chi. Fajar pun menjelang, pasukan Ten Ring datang dan ingin menyerang. Namun saat itu, dia diberi penjelasan agar dirinya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tapi, dasarnya batu yang berkepala manusia, mereka pun bergelut. Wenwu yang main nyelonong aja pun dihalangi oleh Shang-Chi, hingga dirinya pun disungkurin ke danau. Suara yang terus-menerus menggema di kuping Wenwu pun terdengar semakin dekat. Dia pun lompat ke depan pintu gerbang itu. Pintu itu terbuat juga dari sisik naga, tapi dengan kekuatan Ten Rings ajaibnya, mudah aja sisik-sisik itu dirusak, sehingga beberapa makhluk jahat bertentakel bisa keluar dari sana. Makhluk-makhluk itu pun menyerang para manusia yang berkepala batu yang sedang asik bergelut. Makhluk-makhluk itu menghisap jiwa manusia dan membawanya kembali ke gerbang untuk memberi kekuatan kepada monster di sana. Dan sadar karena telah hadir musuh ketiga, pasukan Ten Rings pun bergabung dan membantu ngerjain PR penduduk desa Talo. Saat itu, Shang-Chi yang tenggelam pun tersadar setelah teringat ibunya dan muncul kembali bersama naga dari bawah danau. Shang-Chi pun mencoba menghentikan ayahnya yang mengetuk-ketuk pintu gerbang. Mungkin agar dibukain sama istrinya, dan mereka pun bergelut lagi. Di
Dengan ilmu yang diajarin oleh bibinya, Shang-Chi pun berhasil mengambil 5 cincin. Dan bahkan, ini dia mengendalikan 10 cincin. Sebenarnya, Shang-Chi bisa aja membunuh sang ayah, tapi dia gak ingin durhaka kali ya. Jadi, dia buang cincin-cincin itu. Dan saat itu pula, muncul monster raksasa yang dimaksud, yang akan mengancam manusia. Lalu 2 detik sebelum sakaratul maut, dengan segala penyesalannya, Wenwu memberikan 10 cincin itu kepada Shang-Chi. Dan dengan bantuan Shanling yang duduk di muka, mengendarai naga yang sedang menghalangi monster dengan cara membuatnya tenggelam ke danau. Tapi karena makhluk-makhluk yang kecil ini memberi protein humani, ya, hewani humani, monster ini semakin kuat dan malah berusaha menghisap jiwa sang naga pelindung. Untungnya nih, tenggorokan si monster berhasil dipanas sama si Katie. Gak sia-sia tuh cewek ikut. Si monster yang ahli hisap ini pun kesakitan dong. Dan di waktu yang sama, Shanling mengikat si monster. Dan Shang-Chi melemparkan 10 cincinnya ke mulut monster yang membuat si monster keselak dan akhirnya hancur. Lalu pergelutan pun berakhir. Di malam harinya, penduduk desa Talo mengadakan yasinan nih, sekaligus untuk mengenang jasa orang yang telah rela berkorban demi melindungi sesama. Setelah drama yang mendebarkan itu, Shang-Chi dan Katie menceritakan pengalaman mereka. Temannya yang mengira kalau mereka lagi ngehalu, langsung kaget pas tiba-tiba nongol seseorang dari portal. Dia adalah Wong. Kedatangannya adalah untuk mengajak mereka dan mau ngomongin soal cincin milik Shang-Chi. Ternyata di sana juga dihadiri oleh Bruce Banner yang sudah mulai sembuh dan berubah kembali menjadi manusia, dan Mbak Marvel via VC hologram. Di sana mereka lagi ngomongin tuh soal asal dari 10 cincin itu, dan ternyata saat Shang-Chi mengendalikannya, tak sengaja ngaktifin sinyal misterius yang terhubung ke dunia lain. Di sisi lain, Shanling terlihat sibuk dengan wirausaha ayahnya. Di sana, dia melatih para karyawannya untuk belajar bela diri. Dan film pun rampung. Wah, ada yang bisa nebak gak nih? Kenapa pada saat Shang-Chi yang memakai 10 cincin itu malah muncul sebuah sinyal yang berasal dari dunia lain? Kan pas dipakai sama bapaknya selama ribuan tahun, malah be aja tuh. Tulis di komentar ya. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini pastinya, janganlah kalian durhaka sama orang tua. Dan kalau diajarin hal yang gak bener sama ortu, ya jangan diturutin. Lalu jangan lupa bantu sahabat kalian kalau lagi ada problem. Akhir kata, gue mau ngucapin nih, terima kasih buat kalian yang udah bantu tekan tombol subscribe dan like di video ini. Semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Salam dari gue, Kyowo. Sorry. We make a good team.